Halo teman-teman, kita ketemu di sekali. Ini udah minggu lagi ya. Sekarang tiba di sekolah minggu. Siapkan hati yang ada yang main. Nanti makannya karena sekolah minggu. Shalom teman-teman, apa kabarnya? Puji Tuhan, kami semua di sini baik. Kita mau beribadah. Kita mau ibadah. Yuk kita duduk yang manis dan mendengarkan firman Tuhan. Yuk tuh. Ya teman-teman, hari ini kita mau sekolah minggu. Kalian pasti baik kan? Sekarang kita mau sekolah minggu. Tutup matanya, lipat tangannya, kita mau berdoa. Friends, let's pray. Dear God, thank you for today. Now we want to hear God's words. Please help us so we can obey the Bible words well. In Jesus' name we pray, amen. Dalam teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan beribadah hari ini. Sebentar, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong berkati Cijen yang akan membawakan firman, dan berkati juga kami agar dapat mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga adik-adik di rumah sehat semua ya. Wah, udah lama nih kita gak ketemu. Adik-adik udah siap belum dengerin firman Tuhan? Coba yang udah siap kita sama-sama katakan yes. Pastiin Alkitab, notes sama alat tulisnya udah ada di dekat adik-adik ya. Nah adik-adik, firman Tuhan pada pagi hari ini tuh
Judulnya adalah Pahami Kembali Kunci Keberhasilan. Kita mau ulangi sama-sama ya. 1, 2, 3. Pahami kembali kunci keberhasilan. Nah, adik-adik ada yang tahu nggak tokoh di Alkitab yang namanya Yosua? Nah, Yosua itu adalah tokoh Alkitab yang waktu itu dapat tugas dari Tuhan untuk menggantikan Musa yang waktu itu lagi memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian. Wah, ternyata memimpin orang banyak itu bukanlah pekerjaan yang mudah adik-adik. Waktu Yosua memimpin bangsa Israel, banyak tantangan. Salah satunya itu, misalnya Yosua harus menyeberangi sungai Yordan, yang waktu itu sungai Yordan itu airnya deras. Selain itu juga, sebelum menuju tanah perjanjian, bangsa Israel itu harus menaklukkan terlebih dahulu bangsa-bangsa yang tinggal di daerah tanah perjanjian. Wah, bisa dibayangin ya adik-adik, bangsa-bangsa yang tinggal di tanah perjanjian itu badannya besar-besar dan lebih besar dibandingkan bangsa-bangsa Israel. Kerjaan Yosua itu bisa dibayangin sangat berat ya adik-adik. Yosua waktu itu jadi takut, gentar, khawatir. Nah, tapi Yosua itu merupakan orang yang dipilih oleh Tuhan dan panggilan Tuhan itu terhadap Yosua nggak pernah salah. Tapi Yosua waktu itu malah khawatir, takut, dan gentar. Di sini Tuhan mengingatkan lagi janji Tuhan kepada Yosua, yaitu janji tentang keberhasilan dan keberuntungan. Yuk kita sama-sama mau buka bahan Alkitabnya ya adik-adik di Yosua 1 ayat 8. Kita mau baca sama-sama ya, yang semangat. 1, 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil, dan engkau akan beruntung. Dalam ayat ini adik-adik disebutin nih janji Tuhan untuk Yosua. Wah, Tuhan kita itu sangat luar biasa ya adik-adik. Waktu Yosua merasa takut, dia khawatir, gentar, tapi Tuhan ingetin lagi nih janjinya buat Yosua, yaitu janji akan keberhasilan dan keberuntungan. Nah, lewat pesan Tuhan pada pagi hari ini, Tuhan itu mau ngingetin kita lagi nih adik-adik tentang janjinya kepada kita, yaitu janji keberhasilan dan keberuntungan. Nah, janji keberhasilan dan keberuntungan ini bukan keberhasilan dan keberuntungan yang dilihat oleh manusia ya, lewat cara pandang manusia adik-adik. Misalnya nih, kalau lewat cara pandang manusia, pasti yang dianggap berhasil dan beruntung itu, kalau misalnya seorang pedagang nih, pasti dia menganggap keberhasilan itu kalau dia udah dapat untung yang besar, dapat uang yang besar, atau misalnya waktu dia masalahnya itu cepat selesai atau selesai masalahnya. Tapi keberhasilan dan keberuntungan yang mau kita pelajarin pada pagi hari ini, keberhasilan dan keberuntungan lewat cara pandangnya Tuhan. Nah, ada beberapa hal nih adik-adik yang mau kita pelajari lewat pesan Tuhan hari ini. Yang pertama yaitu pahami makna berhasil dan beruntung yang dimaksud oleh Tuhan. Nah, adik-adik, berhasil dan beruntung itu dua-duanya sama-sama bagus nih adik-adik, sama-sama baik. Siapa sih orang yang gak mau berhasil dan beruntung? Pasti kita semua juga mau ya adik-adik untuk berhasil dan beruntung dalam pekerjaan, dalam sekolah, dan lain-lain. Nah, tapi di sini berhasil itu artinya perlu proses di dalamnya. Jadi berhasil itu merupakan hasil yang diperoleh dari kerajinan, ketekunan, perjuangan. Nah, misalnya waktu adik-adik lagi ujian, adik-adik rajin belajar, pasti adik-adik itu akan berhasil nih dapat nilai yang bagus. Kalau beruntung itu hal yang berbeda lagi nih adik-adik. Kalau beruntung itu hasil yang diperoleh waktu kita taat pada perintah Tuhan, waktu kita udah ngelakuin perintah Tuhan. Kadang-kadang Tuhan itu suka memberikan kejutan untuk kita. Nah, misalnya Cici pernah ngalamin nih, waktu Cici lagi ujian matematika, Cici sebelumnya udah mempersiapkan, udah belajar, terus Cici udah berdoa. Waktu Cici ngerjain, ternyata ada soal yang susah banget dikerjain. Nah, di situ Cici udah otak-atik, ternyata nggak ketemu-temu nih jawabannya. Nah, waktu itu Cici minta hikmat sama Tuhan. Tuhan, tolong berikan saya hikmat buat ngerjain soal ini. Ternyata Cici dapet ide nih adik-adik buat gimana kalau misalnya rumusnya Cici pakai dua-duanya gitu. Ternyata ketemu deh jawabannya dan jawabannya itu benar. Nah, waktu kita udah ngerjain bagian kita, Tuhan pasti yang memberikan hikmat adik-adik buat kita. Keberhasilan dan keberuntungan yang dijanjiin Tuhan itu juga nggak datang secara tiba-tiba adik-adik. Tapi kita itu harus ngikutin nih petunjuk dan langkah-langkah dari Tuhan. Ngikutin juga arahan-arahan dari Tuhan. Sampai akhirnya kita berhasil. Jadi yang didapetin itu bukan cuma hasilnya aja adik-adik. Waktu kita mencoba mendapat hasilnya itu, kita juga belajar untuk terus bertumbuh dalam Tuhan, untuk terus menjalin hubungan dengan Tuhan dan semakin mengenal Tuhan. Nah, yang kedua itu
pahami kunci penting untuk menjadi berhasil dan beruntung. Kalau diperhatikan dari ayat firman Tuhan yang tadi kita baca, ternyata Tuhan juga ngasih cara loh adik-adik untuk mencapai keberhasilan dan keberuntungan itu. Yuk kita mau sama-sama baca ya di Yosua 1 ayat 8a. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Nah, ternyata untuk mendapatkan keberhasilan dan keberuntungan itu, adik-adik kita harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ayo coba siapa di sini yang masih rajin ngerjain PR sekolah minggunya. Ternyata untuk mengisi hidup kita dengan firman itu sangat penting adik-adik. Nah, lewat adik-adik ngerjain PR sekolah minggu ini, adik-adik belajar nih waktu adik-adik merenungkan Alkitab, membaca Alkitab, adik-adik belajar untuk merenungkan apa sih yang Tuhan mau sampaikan dari pembacaan ayat Alkitab ini. Firman Tuhan ini itu adik-adik jadi kunci kemenangan untuk kita mendapatkan keberhasilan dan keberuntungan. Walaupun mungkin janji Tuhan itu belum terlihat, tapi Tuhan mau kita untuk mengisi hati kita itu dengan perkataan firman Tuhan dan bukan malah bersungut-sungut, jadi suka mengeluh, ataupun malah menyalahkan orang lain. Nah, sebentar Cici punya gambaran nih adik-adik, seberapa pentingnya sih kita untuk sering membaca firman dan merenungkan firman Tuhan. Nah, adik-adik di sini Cici punya gelas kaca nih yang udah diisi air. Nah, ceritanya gelas kaca yang udah diisi air ini tuh hati kita, perbuatan kita, pikiran kita, dan juga kehidupan kita nih adik-adik. Nah, di sini juga Cici punya tea bag atau teh celup. Ini tuh ceritanya adalah firman Tuhan, perkataan Tuhan. Coba kita lihat ya. Kalau misalnya nih adik-adik jarang baca Alkitab, baca Alkitabnya cuma selewat-selewat aja, nggak direnungin, ataupun yang Tuhan mau sampaikan lewat pembacaan ayat Alkitab itu. Nanti tehnya ini nggak ada pengaruh apa-apa ya adik-adik. Tuh, kalau misalnya sebentar-sebentar aja. Nah, begitu juga kalau kita jarang nih adik-adik baca Alkitab, ataupun kita cuma sesekali nih. Nah, maka nggak ada pengaruh yang terlihat adik-adik kayak air ini. Warnanya nggak berubah, masih aja tetap sama. Aromanya juga nggak ada perubahan yang kelihatan nih adik-adik. Nah, beda lagi nih adik-adik kalau misalnya ngambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan, terus mencoba mengerti nih adik-adik apa sih yang Tuhan mau sampaikan dalam kehidupan adik-adik. Nah, adik-adik terus renungin, memperkatakan firman, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Bisa dilihat ya adik-adik, airnya cepat berubah nih warnanya. Bakalan banyak perubahan yang terlihat dari dalam diri adik-adik. Nah, aromanya juga jadi lebih wangi, terus warnanya jadi lebih pekat. Wah, ternyata adik-adik pengaruh firman Tuhan itu sangat besar ya dalam kehidupan kita. Bisa dilihat nih contohnya dari ilustrasi tadi. Waktu adik-adik terus ngambil waktu, maka adik-adik juga bisa semakin punya pengaruh dan dampak buat orang lain dan juga dipersiapkan untuk mencapai janji keberhasilan dan keberuntungan dari Tuhan. Yuk adik-adik kita sama-sama mau tutup dalam doa ya. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan atas pesan-Mu dan perkataan-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, kami mau ya Tuhan belajar untuk selalu mempersiapkan diri kami dengan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan kami juga mau ya Tuhan untuk mempersiapkan diri kami menerima janji-Mu ya Tuhan, yaitu janji keberhasilan dan keberuntungan dari cara pandang-Mu ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau melanjutkan aktivitas kami yang lain. Tuhan tolong berkati, Tuhan tolong yang sertai kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, hari ini kita mau bikin pembatas Alkitab. Nanti di pembatas Alkitabnya ada tulisan ayat hafalan kita hari ini. Ayo adik-adik, ada yang masih ingat gak ayatnya? Alat dan bahan yang diperlukan, di sini Cici pakai kertas kado, ada gunting, kertas HVS, alat tulis, lem, dan stik es krim. Untuk stik es krimnya, bebas ya adik-adik ukurannya. Pertama-tama kita mau gambar bentuk hati. Kertasnya dilipat dulu ya adik-adik, dibagi dua supaya gambar hatinya rapi. Selanjutnya kita mau gunting gambarnya. Kita bikin dua ya adik-adik bentuk hatinya. Selanjutnya kita mau bikin bentuk hati yang lebih kecil di kertas HVS, lalu digunting.
Jadi totalnya ada 3 bentuk hati nih adik-adik. Ada 2 hati yang berukuran besar dan 1 hati yang ukurannya lebih kecil. Nah, di hati yang ukurannya lebih kecil kita mau tulisin ayat hafalan hari ini, yaitu diambil dari Yosua 1 ayat 8. Selanjutnya, lem bentuk hati yang besar ke stik es krim. Lalu kita lem lagi sama bentuk hati yang ukurannya sama. Terakhir, kita lem bentuk hati yang lebih kecil, yang ada ayat Alkitabnya di tengah-tengah hati yang besar. Semoga pembatas Alkitab ini bisa jadi pengingat ya buat adik-adik waktu baca Alkitab untuk selalu merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Selamat mencoba adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.